الله تعالى وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang mulia para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, bil khusus kanda kami yaitu Guru Haji Mahrani, kemudian Guru Haris, Guru Subhan. Nah, mereka ini adalah termasuk senior ulun dari bidang ilmu agama, karena mereka adalah orang-orang saleh, dan mudah-mudahan juga ulun menghimbau sedikitlah di wilayah sini, agar kita bisa menghormati mereka-mereka yang seperti ini, karena nanti suatu saat kita akan memerlukan mereka. Jadi sedapat mungkin kita, kalau ada orang yang berilmu, ya agar dari masyarakat itu bisa mengerti dan memahami. Walaupun keadaan mereka dengan sibuk, sebagian ada yang memperdalam ilmu agama, ada yang berburu masih lah. Karena suatu saat kita akan membutuhkan, di saat kita kematian, tukang talakin, gadeda, tukang pamandian, itu suatu saat kita akan memerlukan. Jangan sampai kita musuhi mereka-mereka seperti ini. Hadirin jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya ulun mengucapkan ribuan terima kasih kepada laksana kami, yaitu Guru Subhan, yang mana mempercayakan diri ulun pribadi untuk menyampaikan tausiah pada malam hari ini. Sebenarnya ulun gugup pang lah, karena mereka ini senior ulun. Nah, itu dari bidang ilmu ini kita bisa ceramah sebujurnya. Nah, itu kenapa kata dia lah. Nah, itu langsung nak ulun ni nelpon dia kalau subuh minta. Nah, itu pun dadakan lah.
Ya alhamdulillah kawa bagaimana mengabulkan ya Allah, mudah-mudahan dengan ulun mengabulkan hajat sidir, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan hajat gitu. Nah, dan kita nang datang berataan di sini tentunya mengabulkan hajat undangan daripada sahibul bait, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan hajat jamaah barataan, amin ya rabbal alamin. Bermula kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita berkumpul di majelis yang mulia ini dengan pembacaan Maulidul Rasul, Maulid Ad-Dibai, yaitu karangan Al-Imamul Jalil Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai. Malam ini sudah malam 21 kan? Nah, malam 21. Nah, ini ujung-ujungnya sudahlah bulannya. Mari kita semua tingkatkan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan memperbanyak membaca salawat kepada beliau. Salawat dan salam selalu tercurah kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau hingga kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kita semua sejarah Rasulullah kita ulang-ulang ini jadi menambah ingatan kita. Nah, ingat sejarah Rasulullah, lahir sidin, hijrah sidin, wafat sidin, dan kita perlu mengetahui, bahkan wajib kita mengetahui tentang tarikhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa kita sebagai umatnya kada heran-heran lawan Rasulullah, karena kalau penyesalan di padang mahsyar nanti. Sedangkan beliau adalah orang yang pertama memberikan syafaat lawan kita. Nah, jadi bila ada undangan maulid, jadwal rumah besarwan, usahakan datang, karena itu pembacaan salawat dan itu mengundang rahmat. Karena pembacaan salawat ini adalah sumber datangnya rahmat Allah Ta'ala. Karena kita banyak bersalawat lawan Nabi sehingga kita dipandang oleh Allah. Sebenarnya kita semua ini tidak diherani, kada dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahunya lawan Rasulullah. Kenapa kita maka dimuliakan? Kenapa kita maka disehatkan? Kenapa kita maka bisa datang ke majelis ini? Semuanya ini adalah berkah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memandang kekasihnya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Apa-apa yang ada di depan kita ini, makanan berkah, minuman yang diandak di depan dibacakan maulid berkah, apalagi diminum. Itu sudah janji. Rasulullah sudah menjanjikan barang siapa yang meminum air yang diandak diletakkan di depan pembacaan maulid, kalau dia minum 1000 nur yang masuk ke dalam batinnya dan 1000 penyakit batin akan keluar. Luar biasa. Nah, jadi anak-anaknya kita buntat tuh, nah diminumi juga baju salawat. Kada usah kau lu kahil dia minta baju lawan tuan guru. Tidak salawat kita. Ayo, itu janji Rasulullah 1000 nur akan masuk kita. Anak kita nang berdum-duman di pos tuh, diminumi baju salawat, insya Allah hampir. Cuma jangan dibigaunya. Kasih sayang karena Allah Rahman Rahim. Rasulullah pun Rahimun. Kasih sayang juga Rasul. Nah, jadi kada usah kalau kahilnya kita dulu berikhtiarlah. Anak-anak kita nang bunda, anak-anak kita nang teler, anak-anak kita nang mabuk.
minumi banyak salawat, insya Allah ini akan baik, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita semua sebagai umatnya, semua nanti di padang mahsyar, di mana di padang mahsyar itu tempatnya huru hara. Semua orang gelisah. Kenapa? Matahari pun sejengkal dari ubun-ubun kita. Kita merasa ya kalau di dunia ini hari ini panasnya luar biasa. Pada pati ada nampak perjalanan panas, memantap aja dua titik getahnya gugur. Kayak apa nang sejengkal nanti di padang mahsyar. Nah, kita bayangkan ini, bila kita ulir bersalawat kaina kalau ada dipandang Rasulullah. Nah, ini yang dikhawatirkan. Sedangkan harapan kita adalah orang yang utama memberikan syafaat adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua umat datang kepada Nabi Adam, Ishfa' lana ya Nabi Allah Adam, beri kami syafaat wahai Nabi Allah Adam. Nafsi di sini. Datanglah Nabi Ibrahim, nafsi, datang lawan Nabi Musa, nafsi, datang sama Nabi Isa, nafsi. Semua orang tidak bisa, semua Nabi tidak bisa memberikan syafaat dengan kita. Maka dari itu Rasulullah berkata, ana laha, memang aku nang pantas Yazidin memberikan syafaatul uzma dengan umatku. Nabi Adam berdosa merasa memang ada. Saat ditanya oleh Allah Ta'ala, saat diuji, Nabi Adam diuji, Nabi Ibrahim diuji, Nabi Musa diuji, Nabi Isa diuji, Rasulullah pun diuji oleh Allah Ta'ala bagaimana ketawadukan mereka. Jibril, tuh tanya Nabi Adam, ditanya oleh malaikat Jibril, man anta ya Adam? Dijawab oleh Nabi Adam, ana safiyullah. Tanya Nabi Ibrahim, man anta ya Ibrahim? Ana khalilullah. Tanya Nabi Musa, ana kalimullah. Jawaban Nabi Musa. Tanya lagi Nabi Isa, ana ruhullah. Semua membanggakan pangkat. Ada sedikit ujub Nabi Ibrahim, ada sedikit ujub Nabi Adam. Nah, itu mereka merasa berdosa dengan Allah sehingga tidak bisa memberikan syafaat pada waktu itu saat kita huru hara di padang mahsyar. Sekarang tanya kekasihku wahai malaikat Jibril, ya Muhammad, mana anta? Siapa ikan di malaikat Jibril? Dijawab oleh beliau, ana yatim bila abin wa aku seorang yatim yang ada berisi abah dan kada berisi mama. Nah, ini jawaban Nabi, sangat tawadhu. Beliau mengajarkan kita tawadhu. Jangan sampai di dalam hati ada kibir. Makanya tadi ulun menyuruhkan menyesal waktu baik, nur yang akan masuk, menghilangkan 1000 penyakit batin, termasuk kibir, orang-orang yang sombong. Sedangkan Rasulullah surga pun berpandir lewat muntung Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana bi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Surga ada rela dimasuki orang-orang yang sombong, orang-orang yang sugi karena ditantang Allah di padang mahsyar, orang-orang yang merasa alim ditantang Allah di padang mahsyar, orang-orang yang jagau ditantang Allah di padang mahsyar. Nah, di sini aja Allah Ta'ala nang bujuran, di dunia masih ku kasih sayangi nikam adalah tidak ada lagi. Saat itu Allah Ta'ala murka, tidak ada para nabi pun semua tertunduk, tidak ada yang bisa bicara, diam semuanya. Maka di saat itu Rasulullah sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, irfa' ra'saka ya habibi, angkat kepalamu wahai kekasihku Muhammad. Maka diangkat
saat Nabi, apa yang sedang kau pinta kepadaku, kata Allah, wa ahadun min ummati la yadkhulunnan. Ya Allah, ulun meminta jangan ada satupun dari umatku nampian masuk akan ke dalam neraka. Ayo perjuangan Rasulullah. Amun kuliah juga kita bersalawat. Sidin meminta lawan Tuhan, maka saat itu Allah Ta'ala murka. Semua nabi tidak ada yang bisa bicara, diam di padang mahsyar. Apalagi memberikan syafaat. Rasulullah memberanikan diri sujud dengan Allah. Irfa' ra'saka ya habibi. Apa nang ika minta, wahai kekasihku Muhammad? Maka beliau menjawab, wa ahadun min ummati la yadkhulunnan nar. Itu pintaan Rasulullah, memperjuangkan umat. Jadi sangat beruntung kita menjadi umatnya Rasulullah. Tanpa diminta, jadi dijadikan Allah umatnya Rasulullah. Nabi Ibrahim, ya, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, mereka semua menawarkan diri hendak menjadi umatnya Rasulullah. Ya Allah, lepaskan pangkat kenabian ulun, lepaskan pangkat kerasulan ulun, angkat ulun jadi umatnya Rasulullah. Ya Allah, jadi luar biasa. Kita tanpa diminta, kita tanpa meminta, dengan Allah sudah dijadikan umatnya Rasulullah. Jadi beruntung kita. Allah, jangan golir, kita bersalawatlah. Banyak salawat setiap hari. Maka dari itu tadi Rasulullah dengan jawaban beliau, anal yatim bila abin wa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, beri pangkat kepada kekasihku dua. Apa? Rasulullah, Habibullah. Sidin malah jadi tawaduk. Orang yang tawaduk insya Allah diangkat oleh Allah Subhanahu. Bila orang nang kibir menyombongkan diri di dunia, Allah nang mahantak kena menurunkan. Jadi nang sugi jangan sombong gitu. Di dalam kitab Hidayatus Salikin itulah ada cara-cara untuk meredam dan menghilangkan penyakit kibir yang ada di hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajari kepada kita, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dabiqin yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Apakah kamu kada memandang dari apa aku ciptakan jauh? Khuliqa mimma dabiq, aku menciptakan tubuhan ikan itu daripada air mani yang sangat hina. Itu asal kejadian kita, kada kawa dipungkiri. Kita ini maulah sombong yang sudah jadi. Sekolah di pondok 10 tahun, mudahnya ke ilmu tadi sudah. Sugih mencari 10 tahun sugih, tak pandang sugihnya lalu sehingga sombong. Orang miskin kada dihirani, tetangga dihiga. Tak pandang yang sudahnya jadi. Maka Allah Ta'ala melajari di surah At-Taraib itu, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dabiq yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Di mana setitis air mani itu keluar. Itu antara baina sulbi, antara sulbi lalakian wa tara'ib, dan dua susu di binian. Ini agak porno lah, bukan niat kasih itu, tapi belajar menghinakan diri kita. Itu asal kejadian kita, ada kawan dipungkiri. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin memisalkan, seandainya setitis air mani ini dianggap di telapak tangan, ini mulai sini bawa kena ke mana sih Andres kan, turun lah. Oh, jurang apa dibawa banyu mani, turun namanya mbak. Itu asal kejadian kita. Di mana keluarnya? Di kemaluan. Pengaruh kemaluan itu ditutupi, kok nggak ada kawan dibuka-buka. Juga yang kada malu, menporon ke telanjang sini buka.
Di situ keluarnya, masuknya di mana? Di kemaluan lagi. Bertahannya di mana? Di kemaluan. 9 bulan 9 hari. Aina keluarnya di mana? Di kemaluan lagi keluarnya. Ada kan berenang di dahi bibinya? Di tempat yang mulia. Tidak ada di tempat yang hina. Ini untuk meredam, menghilangkan sifat sombong kita. Pandang asal kejadian kita. Allah. Nah, makanya kan sombong-sombong kayaknya ditantang Allah di padang mahsyar. Jangan coba-coba. Nyaman di dunia nih. Allah masih bersifat Rahman Rahim. Sapali ada nang istidra. Lanjutkan dari Allah Ta'ala. En hawas pada mahsyar. Jangan gampang-gampang. Nyaman lah. Nah, matahari sejengkal. Ada nahinggan lintuhur, ada nahinggan kemaluan, paluh, keringat, ada nahinggan dada, ada nahinggan bulu, ada nahinggan mulut, ada nahinggan hidung. Ini lama sudah. Maka pandir di ketika itu di padang mahsyar. Dengan itu paling berat sudah siksaan. Ya Allah, bolehkah kami di neraka dihukum? Kami kada tahan dan angka ini. Dengan itu paling berat sudah siksaan. Nah, padahal setelah itu ada lagi neraka, neraka jahanam. Nah, saking hebatnya siksaan di sana, tidak ada manfaat lagi. Nah, di sana yauma yanfa'u malu wala banun. Nah, itu namasinya. Di mana hari kaina harta kada berguna lagi, anak bini kita kada berguna lagi. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang selamat hatinya dari sifat kibir, sifat dengki. Sekarang dengki sudah merajalela di masyarakat kita. Dengki ini sudah merajalela. Kita sering memantau dari sini ke sini. Ngeri sifat dengki. Rasulullah mengajari tarik dengki apa? Antakraha nikmat Allah ala akhikal muslim. Bila ada di dalam hati kada sanang. Nah, kada sanang di dalam hati berarti hati kita ada mempunyai dengki. Melihat saudara non muslim dapat nikmat, antakraha nikmat Allah ala akhikal muslim. Bila kada nyaman hati melihat saudaranya non muslim dapat nikmat, berarti di dalam hatinya ada dengki. Sekarang kita telusuri dari mana datangnya dengki. Satu profesi, sagawian. Tuan guru sama pada tuan guru. Pedagang sama pada pedagang. Petani sama pada petani. Calon sama pada calon. Di situ datangnya dengki. Satu profesi, satu gawian. Di situ menimbulkan dengki. Nah, ulun misalkan calon sama pada calon, pembekal aja ada bupati. Nah, jadi berdua, calon pembekal. Lalu yang satu terpilih, yang satu tidak. Nah, kalau yang satu ini, nang kada tak pilih ini ada mempunyai dengki, berbahaya nang jadi. Nah, karena bahaya penyakit dengki yang terakhir adalah al-uqtulu, membunuh. Oh, pada gampang-gampang kita mau dengki ini jahat, pian. Nah, pikirakan jangan jadi ini. Nah, nang satu dipilih oleh masyarakat, nang satu kada gugur. Nah, sedikit suara gua bersenamnya gugur. Lalu nang kada jadi ini ada mempunyai penyakit dengki berbahaya. Awas kamnya, maka ada jadi awas kam. Aku tulak kadusun. Anak dusun menggawi. Oh, pada gampang-gampang. Bahayanya itu al-uqtulu, membunuh akhirnya. Bahaya penyakit dengki ada 9 lah. Ngeri. Maka di dengki, bila ada dengki ini sakit hati, pengaruhnya sakit hati lah. Nah, melihat orang nukar motor, nyenyok sudah, kada nyaman hati. Melihat orang nukar toko, rumahnya imbah nukar motor, nukar toko bolong di kalua 2 buah, gering,
Oh, ada gampangnya sakit hati tadi. Tuh namanya babini 4 pulang, imbah nukar motor, imbah nukar toko, babini 4 pulang, mati orangnya. Nah, saking sakit hatinya. Ya Allah. Nah, jadi bila tak mengetahui dan kiri hati, bila ada kadang nyaman melihat orang dapat nikmat, berarti di dalam hati kita ada dengki. Kita rasa akan masing-masing lah. Nah, Rasulullah ini mengajarkan kepada umat supaya biqalbin salim. Kalau kita mengetahui bahayanya orang-orang dengki, yang pertama ifsadu ta'ah, habis runtuh semua amal ibadahnya. Nah, lagi halus rajin kayak Sinan berjamaah kada pernah ketinggalan, maulidan umpat terus, ke majelis ilmu rajin, cuma dengki ada di hati, ifsadu ta'ah, habis runtuh amal ibadah nang kita gawi mulai lagi halus sampai ke Tuhan. Ayo ngeri kada? Memang itu dalam kitab bahaya orang nang dengki, ifsadu ta'ah, runtuh semua amal ibadahnya. Al-hasad la yakulu hasanah kama takulu darul khatab wal musbah. Hasad ini biar yaitu memakan kebaikan seperti kayu kering dimakan oleh api. Maka itu jahatnya hasad nih, kayak apa kayu kering dimakan api, habis dilalapnya. Kayak itu juga dengki, habis kebaikan yang digawi mulai lagi halus sampai ke Tuhan. Naudzubillahi min dzalik. Yang kedua apa? Izdiyadatul ma'asi. Nah, dicatat orang hari-hari kita maksiat, dicatat 2 malaikat yang maksiat. Kenapa? Amal ibadah sudah kada diterima. Nah, berarti setiap hari kita hukumnya maksiat. Nah, izdiyadatul ma'asi. Hukumnya kita setiap hari mas. Gara-garanya apa? Dengki hati lawan orang lain. Yang ketiga, hirmanus syafa'ah. Nah, Nabi kada mengakui umat. Ayo, amun sawat Rasulullah kada mengakui umat, celaka kita. Sedang Rasulullah orang yang pertama memberikan syafaat lawan kita. Nah, hanya 6 lain anak buah bisa kena memberikan syafaat. Itu pun dihakikahi juga. Nah, bukan ada dihakikahi, tak ada anak kita. Tak ada duit guru aja ditabung. 2.000-an nabung sehari. Sewagi 50 tahun, kawan kan sapi. Iyalah. Asal menghakikahi anaknya, ditabung. Maka kita ada di hakikahinya, kada kau memberikan syafaat, anak kita tak gedai. Jadi hakikat kepampan nebus anak kita. Nah, hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita nang perlu lah nang diketahui tadi. Nah, jadi tadi yang sekarang ini juga kita melihatlah apa pro dan kontra di masalah guru-guru. Hendak kita itu meluruskan biar hendak kayak apa supaya umat Rasulullah jangan pecah belah. Kalau melihat dari akhlak guru-guru kita memang sudah mantap. Yang menjadi permasalahan ini di antara murid ke murid. Banyaklah daerah ulun tuh, ulun rancak itu nah, 4 juga sarwan gitu. Pada daerah ada pekerjaan nggak ada, cuma itu pang yang dipandir sudah. Perpecahan belah ini nang ngeri. Umat Rasulullah berbeda dulu. Allahu Rabbi.
Jadi kita bisa-bisa lagi lah. Nah, kayak apa menjaga akhlak, melihat dan guru-guru kita silaturahmi umat, saling mencium tangan gitu. Lo banget ada bikot-bikot kan tidak. Karena kita sering melihat itu suan guru-guru suan beilang-beilangan itu baik banget. Karena di antara murid-murid mereka ini banyak pro dan kontraknya di masyarakat. Bila ma'arwah pian ini berguru sini kada mau datang. Sekena nang guru sini ma'arwah sini kada mau datang. Kematian itu juga. Sayang loh perpecahan belah kayak ini. Lalu kan jadi rahmatan lil alamin. Maka guru-guru untuk pewaris Nabi membawa rahmatan lil alamin ya kawan. Sedangkan ini banyak sudah perpecahan, berpecah belahan. Ya tinggal kita aja lagi nimbang lah, jaga akhlak. Itu kayak apa guru-guru kita beri mengajari akhlak, masalah akhlak lah di dalam kitab tasawuf. Bila kada tadi bisa juga kada usah berjumur gitu, kada usah bertimbul-timbul. Guru sudah sering menyampaikan apabila kita sering bertimbul kaina tumbak orang tinggi bujur jaga diibadatakan kai waktu dipikirkan orang gitu. Nah jadi belajar kita yaitu termasuk sifat tawadhu juga lah, menyimpan. Jadi hati-hati kita mencari guru, pulang hati-hati. Ya mulainya panjang-panjang lah juga baik ada usaha. Nah ini kan banyak pro dan kontranya. Kalau sudah belajar dan tauhid banyak benar nong tamat sembahyang bujur-bujur tamat kayak itu. Ada menggawi bujur. Di mana dapatnya lah? Tadi ada pegangan gitu. Rasulullah pun kita melihat gitu sampai berganjal batu sidin malah jari umat. Melaksanakan sembahyang. Mungkin Siti Aisyah sempat bertanya lah, ya Rasulullah, ada apa pian mahim-mahimat sembahyang? Maka dijamin Allah sudah. Ada di wajah Nabi iman Allah Ta'ala merahmati aku. Malah jadi itu sindiran lawan umat. Jadi jangan dilapa-lapas sembahyang ini sedapat mungkin. Apalah aku abdan syakura ya Nabi. Kada bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Sidin bersyukur diberi Tuhan kesehatan, mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, hidung masih bisa mencium, tenaga masih prima, digunakan sebaik-baiknya dan dimanfaatkan. Jadi bila kita menggunakan beribadah nyaman, maka majelis ilmu kita masuk ibadah. Walaupun ngantuk di majelis ini, tetap dosa diampuni oleh Allah. Luar biasa. Sekali bangun, satu matnya aja guru berceramah. Padahal aku guring bungol gitu. Assalamualaikum guru pamulaan. Udah guring orangnya hanyut ngaruh di ujung. Dia bangun pas guru assalamualaikum tak bangun. Masa temannya guru berbacaannya. Pada seorang bungol atau guring. Kenapa guring di majelis ilmu tetap dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi lo luar biasa. Sedang nggak guru subhanallah? Sangat jauh lah, sedikit lagi lah. Nah, itu kita menang. Jadi berkah seandainya kita dibukakan butuh oleh Allah Ta'ala sampai ke subuh kita acara kayak ini. Nah, kadang menghentikan. Saking apa cintanya belas kasih kita dengan Rasulullah. Hendak sampai ke subuh kita memperingati ini. Seandainya dibukakan foto
kita belum sepenuhnya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Hati kita ringan, hati kita masih kotor, masih banyak penyakit-penyakit hati yang berserang di dalam sini, sehingga binting-binting itu tidak bisa menembus. Lalu putus tadi tertutup, tidak dibukakan Allah sepenuhnya. Kayak masih Muhammad yang ibarat tindak itu ada tarang-tarangnya, cuma ada sepenuhnya kita dibukakan. Andai kata dibukakan putus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai ke subuh kita tidak bakalan ampuh. Kenapa? Karena kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sadar tanpa Rasulullah kita tidak bakalan seperti ini. Tanpa Rasulullah kita tidak bakalan kaya. Tanpa Rasulullah kita tidak bakalan alim. Karena berkat sini. Nah, kembali kita pulang kepada tadi, supaya menghilangkan sombong tadi. Nah, pandang asal kejadian itu pada zahir Allah Ta'ala menjelaskan. Sekarang pada batin, bi abi wa ummi akhbirni an awali syai'in khalaqahu Allahu qabla al-asya. Jabir sempat bertanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana ulun supaya mudah makrifat lawan Allah?" Maka Allah Ta'ala menyuruhkan lawan Jabir, pandang asal kejadian. Apa mula-mula yang diciptakan Allah? Itu dijawab oleh Rasulullah. Pertanyaan Jabir, qala ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nuran nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jurang masalah Nur Muhammad. Semuanya kalau kita halusi permasalahan kita, semuanya kita berasal dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zahir sudah setitis air mani. Makanya kita jangan ada yang dibanggakan. Pada zahir aja kalau kita halusi diri kita nih, ampun abah mama, kawalah kita nyumbungkan. Jika kada abah mama kita kada lahir kita. Abah pun kada kawa menyambungkan diri. Kenapa? Sidin tu ampun pakaian kita udah bisa disembuhkan. Sedangkan Rasulullah mengajari pada batin semuanya kita berasal dari nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamana kita kawa malipot lagi? Hendak menyapai maqam Allah Ta'ala, langsung ke Allah Ta'ala, kada bisa sampai. Guru-guru kita sudah melajari kalau mau mencapai maqam Allah Ta'ala, belajar dulu musyahadahnya lewat Nur Muhammad. Pandang semuanya, melihat pepohonan, melihat ayam, melihat orang. Nah, sedapat mungkin kita di dalam hati memusyahadahkan semuanya adalah terbit dari nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada itu awal-awal mula bahan baku, ibarat wadah itu kita melihat untuk, berarti bahan bakunya gelapung, bahan baku. Begitu juga kita, barataan bahan bakunya Nur Muhammad. Makanya Ibnu Al-Jibah mengatakan orang yang bersalawat itu terbagi dua. Ada yang bersalawat kepada khairul maulud. Nah, orang yang lahir di Madinah itu, itulah Rasulullah. Boleh
boleh, memang disuruh bersalawat kepada Rasulullah khairal maulud, orang yang lahir yang mulia. Nah, di kota Mekah itu yang jadi wafat di Madinah itu. Cuma satu, ya terbagi dua tadi. Boleh kita bersalawat kepada khairal maulud, yang lahir di Madinah. Boleh kita bersalawat kepada Nurul Asli. Kepada nurnya langsung boleh. Itu kata Ibnu Azibah. Nah, jadi bagiringan kita gitulah ya, kita ini cukup makamnya kita bersalawat dulu kepada khairal maulud, yang lahir di Madinah. Memang tujuan kita kan kasih tugas barataan sidin panutan uswatun hasanah wa innaka la'ala khuluqin azim. Banyak sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi sepatutnya kita mencontoh dan meniru pribadi beliau. Luar biasa itu. Nah, jadi akhlak tadi sedapat mungkin kita jaga. Jangan kada berakhlak. Nah, percuma kita tinggi ilmu, kada berakhlak sia-sia. Karena mahkotanya ilmu adalah akhlak. Lawan orang tua baca kekanakan lah, berjalan jangan lingus-lingusan, anak pacul kepala orang tua lalu bertunduk sedikit, jaga adab. Lawan paguruan jangan berdahulu, selangkah kaki pun jangan berdahulu berjalan. Itu benar ada manfaat ilmu kita bila berdahulu. Lawan kawitan sedapat mungkin dijaga, selangkah pun jangan berdahulu berjalan pada abah kita. Itu akhlak yang dilajari oleh Rasulullah. Ya hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi mungkin cukuplah sampai di sini. Mungkin ini ya kita kawal aja mengamalkan bagaimana lah nantinya dengan niat kita hadir di sini berataan mahabbah, berataan lawan Rasulullah. Kadang mungkin tujuan kesini kada cinta lawan Rasulullah. Nah, itu jadi alhamdulillah sangat disayangkan orang yang kada mau hadir di saat pembacaan salawat. Nah, Rasulullah mengatakan orang yang tidak mau membaca salawat kepadaku bukan orang itu yang tidak mau, tapi aku tidak mau disalawati oleh orang itu. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah yang kali tidak disalawati oleh orang itu bukan orang itu kali hendak bersalawat. Jadi kita bersyukur digeritikkan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilangkahkan kaki, diayunkan tangan menuju ke tempat majelis yang mulia ini. Jadi luar biasa terasa. Batin pun ulun kawak adalah nang foto-foto para habaib ini. Mereka menazarah, memandang lawan kita beratan. Roh-roh sidin hadir. Kalau sudah roh aulia Allah Ta'ala ini hadir, maka Rasulullah pun ikut hadir. Allah, kalau sudah begini nikmat rasanya lah berataan. Kada dan kada deh nikmat. Nah, jadi cukup sampai di sini. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kehadiran kita berataan di sini, mudah-mudahan dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa dan kesalahan abah mama kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa dan kesalahan kain ini kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa keluarga kita, jiran tetangga kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dosa dan kesalahan seluruh umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa perburuan kita,
ulama-ulama kita, habaib kita, para syarifah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan guru-guru kita, para habaib kita, para syarifah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang-orang yang menzalimi mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan hajat-hajat mereka. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan orang yang telah meninggal dunia, orang-orang yang telah mendahului kita, Allah Ta'ala luaskan kuburnya, Allah Ta'ala jadikan kubur mereka raudhatun min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan ke surga bighairi hisab, bighairi hisab, bighairi hisab. Dan mudah-mudahan kita yang hidup di dunia yang fana ini, mudah-mudahan kita diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala iman, mati beserta iman. Mudah-mudahan kita menghadap sakaratul maut, diselamatkan daripada godaan syaitan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita nanti diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah, beri kesempatan kepada hamba-Mu ini untuk memandang wajahnya agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Engkau pernah berkata, jikalau orang sempat dan memandang di ketika hidupnya dengan wajahnya agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka duka citanya akan hilang seumur hidupnya. Maka dari itu kami meminta, ya Allah, sebenarnya hati kami rigat, hati kami kotor, kami terdinding, terhijab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kami meminta, beri kesempatan untuk memandang wajah kekasih-Mu, ya Allah. Saat di dalam kubur, beliau menyambut kami, yaitu dengan kasih sayang. Maka dari itu kami memohon, jadikanlah kami umat beliau yang mahabbah, yang berbakti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukakan hati kami, ya Allah, bukakan hati kami, ya Allah, bukakan hati kami untuk mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami meminta, mudah-mudahan di padang mahsyar nanti kami dapat merasakan air yang diambil dari telaga Al-Kautsar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana air itu untuk menghilangkan haus untuk selama-lamanya. Kami mengharap Rasulullah memberi minuman itu kepada kami walau setetes. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan kami, ampuni dosa dan kesalahan kami, ampuni dosa dan kesalahan kami. Jadikan kami, ya Allah, hamba-hamba yang beriman. Jadikan kami hamba-hamba yang takwa. Jadikan hamba-hamba ini orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami sangat meminta, ya Allah, saat di akhir hayat kami, jangan jadikan kami orang-orang yang su'ul khatimah. Kami meminta agar kami di akhir hayat menjadi orang-orang yang husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kudu minta maaf, minta ridha, minta halal lawan jemaah pada taat kalau ada terdapat kesalahan di dalam penyampaian ini. Nah, jadi sekali lagi minta halal, minta ridha dunia akhirat lah lawan jemaah pada taat kalau ada terdapat kesalahan atau ada nyaman di hati pian pada taat dunia akhirat, belum minta ridha, minta halal. Nah, wabil khusus kepada sahibul bait atau tuan rumah yang sanak kami, yaitu Al-Ustaz Guru Subhan. Nah, jadi banyak punya minta rela, minta ridha dunia akhirat. Jadi mudah-mudahan dengan sebab kita berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan menjadi sebab kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang saleh, para habaib, para zuriyat min ahlil bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpul
bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.